Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kali ini kita akan membahas kasus tentang keke RAS-an di Makau sana ya, yaitu tepatnya tanggal 13 Desember 2021 yang dimana pelakunya yaitu PRT asal Indonesia dan si korbannya adalah bocil usia 8-9 tahunan ya. Dan ini menarik banget loh kita bahas ya, dan perlu banget juga kita bahas karena ini ada pelajaran. Jadi pelajaran gak hanya buat kawan-kawan yang udah lama kerja di Hong Kong, tapi juga kawan-kawan yang mau kerja di Hong Kong atau anak baru yang kerja di Hong Kong yang jobnya jaga bocil atau ini atau nenek ya. Ini butuh ekstra sabar banget harusnya itu ya, karena memang mereka nguras kesabaran kita ya. Nakal ya iya, ini yuk iya gitu. Jadi kali ini kita akan membahasnya dan bagaimana sih kalau ada teman kita mengalami atau situasi seperti ini, bagaimana sih cara mengatasinya dan solusinya. Ini penting banget. Sekali lagi mohon maaf, ini aku lagi di dapur, jadi sambil masak aku bikin video ya, karena memang nggak ada waktu banget. Oke, kasusnya tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 8 pagi, Makau sana atau wilayah Makau sana. Jadi ini ceritanya si bocil mau berangkat sekolah dengan seragam olahraga. Nah, si bocil itu di dalam video ini terlihat banget sembunyi agak di sampingnya, agak di samping pintu ya, dan si cecenya lagi nunggu di luar. Kemudian si cece masuk dengan geram, dia jambak si bocil itu, lalu ditarik, dibawa keluar, kemudian didorong di lantai ya. Jadi ini akhirnya si bocil juga nangis. Kemudian si cece menutup pintu tersebut mau keluar ngantar si bocil ya. Dan hal ini si cece udah ditangkap dan bakal dituntut 3 perkara yang ia lakukan kepada si bocil. Yang pertama adalah kasus keke RAS-an yang dimana udah ini, kemudian ini ya, ini yang pertama. Kedua, kasus pele CEHN, dan ini tidak dijelaskan secara detail oleh media Makau sana dan tidak bakal dikasih tahu secara detail tentang apa yang udah dilakukan sama si bocilnya ya. Jadi tidak ada detail lah nanti, itu pasti karena memang dulu ada kasus yang sama tapi tidak diceritakan secara detail apa yang dilakukan oleh cecenya, tapi dulu memang ada kasus yang sama juga ya. Jadi kasus ini dipastikan tidak dikasih tahu karena sekali lagi bisa jadi nih ya, ini privasi ya, privasi si bocil ya. Oke, jadi mbaknya ditangkap dan nggak bisa ngelak karena memang ada CCTV yang menangkap perilaku si mbaknya, dan juga ada beberapa luka-luka si bocil ya, di mukanya dia juga, di bagian kaki dia ya. Jadi nggak dijelaskan secara detail ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah tuntutan si mbaknya ini memperkerjakan si bocil yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi si bocil ini disuruh ngangkat-ngangkat barang lah, terus hal-hal yang berat ya, tidak ibaratnya tidak sesuai dengan umur si bocil. Kalau memang sesuai umur si bocil, kayak mungkin, oh kamu kan udah selesai makan nih, udah piringnya dibawa ke dapur. Oh kamu kan udah selesai pakai tisu nih, ya udah dibuang di tong sampah. Itu enggak gitu. Nah, itu dalam hal yang wajar ngajarin anak. Tetapi kalau kerja berat itu tidak boleh ya Mbak. Sekali lagi, kita jangan mengikuti hal tersebut karena kalau majikan nggak terima, majikan bisa menuntut ini
kepada Anda, ya. Nah, jadi dalam kasus ini apa sih yang kita lakukan ketika kita tuh mengalami atau posisi seperti mbaknya, bocil nuwakal banget, tapi sekali lagi jangan main ke RAS-an sama si bocil anak majikan atau orang tua yang Anda jaga. Jangan sampai. Kalau memang Anda udah nggak tahan dengan kelakuan si bocil, ngomong sama mbok Anda, majikan Anda, si bocil ini nih, tangan kita di ini nih, nakal banget ini. Oke, kita ngomong sama majikan, mbok, bocilmu tuh nakal banget ah. Masa ini kita lihat ini, lihat ini tuh. Tapi kalau mboknya itu nggak ada respon, nggak marahi si bocil, foto bekas luka Anda, nanti kirimkan ke imigrasi, lalu bilang, imigrasi aku kayaknya nggak kuat deh jaga si bocil ini lihat semuanya, tanganku, mukaku kena cakar semuanya, hari ini aku memutuskan kena kerja. Nah itu nggak masalah. Jadi intinya Anda udah bilang sama bosnya atau emaknya, tapi emaknya itu nggak mau memarahin dia, nggak mau ngajarin dia agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, sama lapor aja juga KJRI ke imigrasi seperti itu, ya. Nah, kalau ketika Anda itu ada alasan yang kuat, itu imigrasi bisa meloloskan aplikasi visa Anda ke depannya nanti. Jadi usahakan ada proses yang harus Anda lakukan ketika Anda memutuskan kerja, ya. Nah, terus sekali lagi ini yang terakhir, kalau majikan Anda suka marah, kalau Anda udah nggak tahan dengan ibaratnya incimnya majikan atau ngocehnya majikan, jangan sampai melampiaskan ke bocil, jangan sampai melampiaskan ke nenek, jangan sampai ya. Kalau memang Anda nggak tahan, udah memutuskan kontrak kerja, itu jalan terbaik. Jangan sampai Anda tahan, akhirnya nanti menggunung, akhirnya meledak, Anda melakukan hal yang tidak baik terhadap bocil, Anda bisa dipenjara ya. Ini peringatan. Sekali lagi juga yang terakhir ini juga ya, Anda akan dianggap sebagai pelecehan CEHN terhadap anak Anda atau bocil ketika Anda memfoto si bocil sedang mandi. Yang kedua, Anda menyentuh bagian bocil yang sensitif, itu nggak bisa, kecuali kalau si bocil ibaratnya, pantat gue ini kok nanahnya atau ya udah nanti olesi salep, nggak masalah, ya itu nggak masalah. Yang ketiga, Anda menyuruh si bocil nyentuh Anda, itu juga tidak boleh. Itu kalau sampai ketahuan, itu sudah masuk pelecehan terhadap bocil. Walaupun Anda yang udah tua, Anda yang salah, si bocil salah, tetap aja Anda yang bakal dijerat ya. Sekali lagi, tolong ini juga sepele, tapi tuntutannya juga besar ya, berujung penjara, deportasi itu pasti. Nah, demikian aja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.